Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada bagian uji T. Setelah minggu lalu kita boleh belajar tentang uji Z untuk 2 sampel. Sekarang kita masuk kepada uji T untuk sampel yang independen. Jadi ini ada halamannya, Anda bisa lihat, yaitu di buku Alan Bluman halaman 524 menurut urutan halaman, bukan menurut urutan nomor. Kalau nomor ada di halaman 484. Baik, kita masuk saja secara lebih cepat. Jadi pada waktu lalu kita sudah mempelajari tentang uji Z. Uji Z ini untuk menguji perbedaan dua rata-rata ketika standar deviasi dari populasinya diketahui dan variabel yang kita teliti itu adalah dia berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal, atau ketika ukuran dari kedua sampel lebih atau sama dengan 30. Ini perlu di garis bawahi bagi kita semua, di highlight bahwa untuk menggunakan uji Z ada syaratnya, yaitu yang saya sudah beri tanda highlight. Nah, saat ini kita akan pindah ke suatu uji yang lain, yaitu di mana uji ini bisa dipakai ketika standar deviasi dari populasi itu tidak diketahui. Jadi ini kata yang penting, yaitu standar deviasi atau simpangan bakunya tidak diketahui. Nah, kita menggunakan uji T untuk menguji rata-rata antara dua sampel. Nah, ada dua rumus yang akan dipelajari, yaitu yang pertama, dua sampel itu variabelnya yang akan kita ukur yaitu independen atau saling tidak mempengaruhi, saling bebas. Dan syaratnya adalah sampelnya diambil dari dua populasi yang berdistribusi normal, yaitu nanti yang sudah kalian bahas di uji normalitas. Jadi yang penting di sini adalah kita menggunakan uji T untuk menguji dua rata-rata sampel, di mana sampel itu adalah independen atau saling bebas atau tidak saling mempengaruhi. Nah, ada rumus yang penting di bawah ini, langsung saja, yaitu T sama dengan sekian dan sekian. Rumusnya ini dihitung secara biasa. Ini X1 bar berarti rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua, lalu mu1 kurang mu2 yang sering kita asumsikan 0 sama dengan akar dari simpangan baku kuadrat, artinya varians ya. Varians dari rata-rata kelompok pertama, dari kelompok pertama ditambah dengan simpangan baku kuadrat atau varians dari kelompok kedua. Sebelumnya dibahagi dulu dengan jumlah sampelnya, masing-masing jumlah sampel. Di sini ada yang perlu dicatat lagi, bahwa untuk rumus uji T untuk dua rata-rata untuk independent sampel atau sampel bebas, dia ada dua rumus, yaitu varians yang mengasumsikan dia nilainya itu tidak sama, dan ada juga satu rumus yang mengasumsikan dia sama, yakni ini Anda bisa lihat di buku yang saya berikan yang berwarna merah. Ini ada dua rumus untuk uji T, yaitu jika variansnya tidak sama dan tidak diketahui, lalu yang variansnya diasumsikan sama tetapi tidak diketahui. Jadi ada dua rumus yang akan dipakai, yaitu rumus yang di atas ini, yaitu yang tadi, dan juga rumus yang baru ini, yang mungkin nanti akan saya tugaskan. Kita masuk dulu ke rumus yang pertama, yaitu rumus yang dimana variansnya diasumsikan tidak sama untuk uji T dua rata-rata sampel bebas. Sekali lagi, ada juga sampel yang tidak bebas, materi yang lain. Oke, rumusnya seperti ini. Lalu kita harus perhatikan bahwa derajat bebas itu memilih angka yang lebih kecil, apakah kelompok pertama atau kelompok 2 setelah dikurangi 1. Untuk lebih jelas, mari kita masuk ke contoh soal.
Jangan lupa ini ada asumsi untuk menggunakan uji T dua rata-rata ketika simpangan baku yang pertama dan simpangan baku yang kedua itu tidak diketahui, yaitu sampelnya adalah sampel yang diambil secara acak, lalu sampel itu bebas satu dengan yang lain, lalu ukurannya 30, dia berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Di sini kita punya sebuah contoh yaitu ukuran farm size. Rata-rata ukuran farm pada suatu negara bagian yaitu 191 hektar. Lalu rata-rata di kebun yang lain yaitu 199 hektar. Maka diasumsikan datanya itu berasal dari dua sampel yang memiliki simpangan baku 38 dan 12 hektar secara berturut-turut. Secara berturut-turut maksudnya yang angka pertama adalah milik yang Indiana County dan yang kedua adalah milik dari Greene County. Ukuran sampel ada 8 dan 10 secara berturut-turut. Sekali lagi, apakah dapat disimpulkan dengan taraf nyata 5% atau 0,05 bahwa ukuran dari farm tersebut berbeda? Asumsikan bahwa populasinya berdistribusi normal. Jadi ada beberapa kata penting di sini. Ini adalah untuk H0-nya. Oke, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita menentukan hipotesis. Hipotesisnya seperti yang tercantum pada step 1. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menyatakan taraf nyatanya. Jadi yang pertama yaitu hipotesis. Hipotesis yaitu H0 mu1 sama dengan mu2 melawan hipotesis alternatif yaitu mu1-nya tidak sama dengan mu2. Lalu yang kedua adalah taraf nyata. Taraf nyata yaitu alfa sama dengan 5%. Karena ini adalah dibagi 2, maka nanti kita akan membagi nilainya dengan nilai 2. Oke, kita lihat kembali alfanya 5%. Berarti kita langsung cek saja di Excel. Sebelumnya kita harus perhatikan bahwa ada satu hal yang penting di sini, bahwa soal ini termasuk pada asumsi bahwa variansnya itu tidak sama. Varians tidak sama berarti derajat bebas akan dipakai, yaitu lebih kecil. Mana yang lebih kecil antara kelompok pertama dikurangi 1 atau kelompok kedua dikurangi 1. Nah, kita menghitung kelompok pertama dikurangi 1, 7, kelompok kedua dikurangi 1 yaitu 9 ya, 10 dikurangi 1, 9. Maka diambillah pada kasus ini derajat bebas yang lebih kecil. Rumusnya adalah V sama dengan N kurang 1 yaitu 7 karena N8 adalah yang lebih kecil. Oke, selanjutnya kita mengecek. Di sini sudah ada pada tabel T untuk alfa 0,05 dibagi 2. Jadi kalau alfanya per 2 yaitu ini menjadi 0,05 berarti 0,025. Oke, kita berpindah ke Excel, kita mengecek. Kita masukkan di sini fungsi untuk uji T yaitu T dot inverse, nanti muncul. Kita boleh pilih apakah 2 tail, 2 ekor. Kalau 2 ekor kita klik ini, kita masukkan nilai peluangnya. Nilai peluangnya yaitu tadi 0,05. Lalu derajat bebas. Derajat bebas yaitu yang tadi yang kecil yaitu 7. Kita setelah itu enter, maka akan diperoleh 2,364624, angka yang sama seperti pada buku Alan Bluman yaitu 2,365. Atau kita boleh menggunakan rumus yang satunya yaitu T dot inverse. Kita pilih yang tadi yaitu 1 ekor. Karena 1 ekor, maka alfa 0,05 tadi langsung dibagi 2 yaitu 0,05.
0,25, derajat bebasnya 7. Ya, itu yang di sebelah kiri. Lalu yang di sebelah kanan yaitu T dot inverse. Di sebelah kanan berarti 0,975, derajat bebasnya 7. Angka yang sama, yaitu satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, seperti yang ditunjukkan di buku Alan Luman. Kita bisa pakai yang sekaligus menggunakan two tail, atau kita boleh hitung satu-satu, tetapi nilai alfanya sudah harus dibagi 2. Oke, jadi kita sudah dapat nilainya, yaitu 2,365 dan minus 2,365. Jadi nilai T tabel yaitu plus minus 2,365. Selanjutnya kita nyatakan wilayah kritisnya, yaitu tolak H0 jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel. Lalu langkah keempat yaitu perhitungan. Perhitungan akan berlaku seperti yang sudah tercantum di sini. Anda perlu mencatat kembali, jangan lupa dicatat, boleh dicatat X1 bar yaitu 191, lalu X2 bar yaitu 199, maaf saya salah garis tadi. Lalu S1 kuadrat yaitu 38 kuadrat, jangan lupa ini simpangan baku, sedangkan S1 kuadrat itu adalah varians. S2 kuadrat yaitu 12 kuadrat. Setelah itu ada N1 juga. N1 sama dengan 8, N2 sama dengan 10. Lalu dihitung, nanti diperoleh minus 0,57. Nah, lalu kita ambil keputusan, karena apa ini minus 0,57 itu lebih besar ya dari minus 2,365 kalau di garis bilangan. Kalau angka negatif semakin kecil berarti dia semakin dekat ke 0. Berarti nanti keputusan kita yaitu kita tidak menolak H0-nya. Jadi kita boleh tulis seperti ini. T hitung itu lebih besar dari T huruf kecil ya, T-nya, T tabel. Jadi keputusannya adalah untuk menerima H0-nya atau tidak menolak H0. Berarti kesimpulan kita yang terakhir adalah karena kita tidak menolak H0, artinya kita menerima H0, yaitu tidak ada cukup bukti mengatakan rata-rata ukuran farm pada kedua desa tersebut berbeda. Jadi pada soal ini tidak bisa kita menolak H0, sehingga kita menerima kesimpulan bahwa tidak ada cukup bukti mengatakan bahwa rata-rata ukuran farm atau ukuran kebun pada kedua desa itu berbeda. Baik, demikian contoh untuk penggunaan UJT. Anda bisa bertanya di grup Edmodo jika ada bagian yang tidak dimengerti. Kemudian saya akan meninggalkan tugas untuk perhitungan UJT seperti ini.
dan juga untuk pada kasus variansnya yang sama untuk tugas mandiri. Terima kasih, selamat pagi.